Min kurang jauh, Min. Itu kan. Ada gerakan ke depan nggak? Ada yang sih? Betul ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Halo, halo. Ya, Bapak.
Ya, karena di sini suasananya Ya, lagi hujan, jadi kita tampilkan dulu ya. Kalau ada nanti agak tidak apa ini hujannya tidak terlalu deras, kita bincang-bincang ya. Ya. Ini orang menarik gila.
Bukan dari Bapak. Ya, Dan dari sini. Ingin lagi baca catatan kamu. Hah? Ingin lagi baca catatan kamu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Dengar tidak suaranya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita dengar ya suaranya ya. Jelas, Pak. Jelas ya? Karena di sini hujan deras di sini ya, tapi tidak apa-apa. Jadi ya, Jelas, Pak, jelas. jelas ya. Alhamdulillah. Oke ya. Ini adalah kita berkunjung di Sanggar Tari Puspawangi ya. Nah, Sanggar Tari Puspawangi, alhamdulillah di sini yang dipimpin oleh Bapak Tatang Soekarni ya. Nanti memperkenalkan diri ya. Ya, jadi sama-sama ini memang ini dalam keadaan yang tidak diperhitungkan ya, hujan deras di sini karena cuaca. Nah, jadi di sini saya perlu ini bantuannya adalah bantuan dengan suara HP ya, biar jelas. Nah, di sini ada pelatihnya ya. Pelatihnya siapa?
Adin Ardin Bro. Nah, kamu orang tua ya, ibu orang tua ada dua. Alhamdulillah bersedia untuk diwawancarai, sehingga nanti akan kita jelas. Sangat disayangkan kalian tidak datang ke sini. Jadi ini ya, oke ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah dari 7 perguruan tinggi. Semuanya itu ada yang dari Kalimantan, kemudian ada yang dari Manado, ada yang dari Palu, kemudian ada yang dari Makassar. Ini adalah program pertukaran mahasiswa. Jadi mahasiswa yang ada di Kerawang di sini kuliahnya itu bisa ke luar Pulau Jawa. Ada yang ke Kalimantan, ada yang. Nah, mereka kuliahnya juga ke Unsika sebagian, gitu. Gitu ya. Ya. Jadi ini namanya pertukaran mahasiswa. Nah, kebetulan ini program ini adalah memperkenalkan potensi Kerawang. Potensi Kerawang itu mulai dari kulinernya, kemudian ada percandian, terus kemudian ada sejarah. Sejarah yang sudah kami angkat itu adalah dari Rawagede, kemudian di Tugu Proklamasi ya, itu Tugu Ketekatan Bulat. Nah, kemudian termasuk Kerawang ada sebutan kota industri. Nah, itu kemarin saya mengangkat KIC. Nah, kemudian museum karena di Kerawang belum mendapatkan museum yang tepat, kami waktu itu programkan untuk di Gedung Joang di Bekasi. Tapi karena di sana masih kurang, maka kami pindahkan ke Purwakarta. Nah, sekarang untuk pilihan kami untuk seni, maka Sanggar Tari Puspawangi ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas lagi tentang batik Kerawang. Jadi ini ya. Jadi ini adalah perkenalan untuk mahasiswa kami. Ini ada di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Kalau sekarang di sini jam 3:30, di sana sudah 4:30. Kalau Indonesia Timur sudah 5:30. Kalau Indonesia Tengah 1 jam, kalau Indonesia Timur 2 jam. Ya mungkin untuk perkenalan dari kami mungkin cukup. Mungkin nanti minta tolong ke pimpinan dulu memperkenalkan diri, terus kemudian menceritakan semua tentang seluk-beluk tentang masalah Sanggar Tari ini. Nanti untuk Kang Ardi nanti menceritakan bagaimana sampai bisa menjadi pelatih di sini, bagaimana suka dukanya. Nah, untuk orang tua mengapa berminat untuk anaknya berlatih di Sanggar Tari gitu ya. Padahal tari sekarang itu ada beberapa daerah itu tidak merespon tentang masalah Sanggar Tari, apalagi anak-anak. Ini adalah termasuk yang namanya pelestarian budaya ya. Oke, untuk biar tidak terlalu panjang kita cerita, mungkin langsung saja ke Pak Tatang Sekari ya. Oke, ya silahkan Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam buat mahasiswa bagian tengah dan bagian timur ya Pak? Ya. Ya. Kami dari Kerawang, bagian dari Provinsi Jawa Barat. Kerawang adalah kota agraris dulunya karena banyak pesawahan dan mayoritas pencarian masyarakat Kerawang adalah bertani. Dan sekarang ada perkembangan bahwa Kerawang adalah kota industri, sanggahan dari Jakarta, Bekasi, dan Kerawang. Kerawang sudah menjadi masyarakat yang majemuk. Tidak hanya orang Kerawang saja, tapi Indonesia sudah kumpul di Kerawang. Ada Sunda, ya orang Kerawang pribumi, ada orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada orang Sumatera, Batak, Papua, dan lain sebagainya. Jadi saya bangga sebagai masyarakat Kerawang bahwa Kerawang adalah sebagai kota majemuk,
kota yang dihuni oleh saudara-saudara kita dari berbagai macam suku. Orang Kerawang yang sangat mencintai kesenian, Pak, terutama seni tari. Ya, saya sekolah dari SMA lulus masuk ke sekolah tari. Dulu ASTI, Akademi Seni Tari Indonesia Bandung. Saya masuk tahun 1986. Nah, ya, selesai saya kembali pulang kandang, Pak, ke Kerawang. Di Kerawang itu untuk kesenian memang didominasi oleh para seniman senior yang alam gitu ya, Pak ya. Mereka berkiprah kontribusinya untuk mengembangkan kesenian yang ada di Kabupaten Karawang. Saya terketuk hati, saya ingin juga mengabdi bersama mereka, bersama-sama untuk melestarikan kesenian yang ada di Karawang, khususnya seni tari. Perlahan tapi pasti saya mendirikan Sanggar Puspawangi ini kurang lebih 13 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 28 November ya, tanggal 28 November 2008, Pak. Nah, kebetulan saya ketemu dengan anak saya, tidak terasa sudah sampai saat ini. Tadinya hanya 8 orang, Pak, siswanya. 8 orang, saya menghuni gubuk yang, bukan gubuk, gudang yang kumuh, debu. Ya, makanya saya di FB menceritakan kegundahan saya dan kebanggaan saya menjadi dipercaya sampai saat ini menjadi ketua Sanggar Puspawangi. Dari 8 orang saya pindah ke Kampung Budaya. Kebetulan waktu itu Kampung Budaya launching tahun 2014. Dan Ardi berkiprahnya di sini. Tadinya muridnya 8 sampai maksimal kemarin nyampe 50. Karena memang corona akhirnya ya sedikit berkurang. Wajarlah datang silih berganti. Prestasi yang telah kami bersama-sama buat untuk pelestarian ini, kita sudah banyak prestasi yang dibuat oleh anak-anak kita. Di antaranya event-event di Kerawang, Puspawangi itu juara 1, 2, 3 harapan itu udah biasa langganan. Terus event di Jawa Barat yang diadakan oleh ISBI Bandung, kita meraih juara 2 dalam tari kreasi. Kita juara 2 ya, Ngadi ya. Tahun berapa ya? Itu tahun 2018. Dan kita menjadi perwakilan dari Jawa Barat untuk ikut Festival Gelar Tari Remaja tingkat nasional. Alhamdulillah, salah satu orang penari kita terbaik, penari terbaik nasional, Pak, yang diselenggarakan oleh Kemendikbud di Gedung Kesenian Jakarta. Alhamdulillah kita predikat juara penari terbaik tingkat nasional. Selanjutnya tidak berhenti, kita mengikuti ajang Festival Jaipong Galuh Pakuan. Itu juga tingkat nasional. Kita masuk nominasi grand final 3 grup ya, tunggal dan rampak 2. Juga kita mendapatkan predikat terbaik dari 5 terbaik penari yang diselenggarakan di Galuh Pakuan Cup, itu juga tingkat nasional. Dan kemarin tahun 2021, kalau bahasa Sunda hanet keneh, Pak. Hangat, masih hangat. Ya, kalau bahasa Sunda hanet keneh. Baru ya? Ya, baru. Kita menjadi juara umum. Nanti akan dipaparkan oleh orang tua siswa yang jelasnya. Di Taman Mini Indonesia Indah, itu juga tingkat nasional. Itu barangkali paparan secara singkat dari kami sebagai ketua sanggar. Nah, untuk itu saya cukupkan dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini prestasi yang luar biasa ya. Prestasi yang luar biasa. Dan ini adalah merupakan suatu kebanggaan. Nah,
eh, biar lebih asik sebetulnya minta tolong untuk tidak di off cam ya. Kalau bisa di on cam biar kita juga lihat di sini ya. Coba minta tolong mentor teman-teman disuruh on cam ya. Ah, oke. Ya. Nah, karena di sini luar biasa ya. Ya, oke. Untuk selanjutnya ini adalah seorang pelatih muda yang luar biasa dan punya prestasi yang luar biasa ya. Ya, coba kita akan mendengarkan suka dukanya beliau yang luar biasa sampai membawa anak-anak sampai ke tingkat nasional dan juara nasional. Oke, silakan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ardi Lukito. Dan kebetulan saya salah satu alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, UPI. Saya masuk pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2016. Ya, kebetulan saya juga 2016 lulus S3 UPI. Di S3 UPI 2016. Nah, untuk di UPI sendiri saya mengambil jurusan pendidikan seni tari, ya. Jadi di pendidikan seni tari, dan kebetulan setelah lulus dari sana saya langsung ditarik oleh Bapak untuk dipercaya sebagai pelatih di Sanggar Puspawangi. Nah, yang seperti Bapak tadi ceritakan, pertama kali saya datang ke sini itu dengan murid 8 dan paling maksimal itu 11 orang, Pak, dari dulu itu. 2016, sedikit demi sedikit kita terus berprogres, mencetak anak-anak yang berprestasi tentunya, dan alhamdulillahnya sampai sekarang makin bertambah untuk murid-muridnya, untuk prestasi-prestasinya juga sudah meningkat dari dan alhamdulillahnya saya senang dan menjadi kebanggaan tersendiri memiliki anak-anak seperti yang ada di Sanggar Puspawangi ini. Ya, untuk sebenarnya untuk teknis pelatihan di sini sendiri, saya itu membagi anak-anak itu ada 3 kelas, Pak, di sini. Ya, untuk kelas yang pertama itu ada kelas pemula, di yang kedua itu ada kelas madya atau kelas menengah, dan yang terakhir itu ada kelas mahir. Ya, karena kita melihat potensi anak-anak juga ketika masuk ke sanggar itu, tidak semua anak-anak itu sudah mempunyai dasar untuk menari. Jadi kita akan memasukkannya ke tingkat pemula dulu. Nah, di sana kita setelah matang di tingkat dasar atau tingkat pemula, kita naik lagi 1 tingkatan ke atas di tingkat madya. Nah, dan yang terakhir itu untuk di tingkat mahir, karena untuk penguasaan tari tersendiri itu yang paling penting itu ada 3 unsur ya Pak ya. Yang pertama itu ada wirahma, dibagi 2 aja. Oh iya. Iya, terima kasih. Untuk yang pertama itu ada untuk penguasaan tari tersendiri ada wirahma, wiraga, sama wirasa. Dan itu kami harapkan untuk anak-anak didik kami bisa menguasai 3 unsur tari di tingkat mahir tentunya. Seperti itu. Untuk contohnya mungkin nanti akan saya tampilkan beberapa anak di kelas pemula, madya, sama di tingkat. Terima kasih, seperti itu paling yang bisa saya sampaikan. Aduh, terima kasih ya. Ini yang luar biasa ini ya. Ternyata lulusan dari UPI, kita satu alma mater ya. Ya. Sudah bareng. Ini sudah bareng. Jadi saya lulus S2-nya itu 2012. Nah, itu masuk S1. Nah, 2016, 2013 saya masuk lagi ke S3. Nah, 2016 saya selesai. Nah, kita sama-sama selesai. Ya. Oke ya. Nah, ini adalah pelatih yang luar biasa yang membawa anak-anak sampai ke tingkat nasional. Ya. Nah, ini ada ibu-ibu yang bawa anaknya sampai ke sanggar ini. Nah, kita mau ingin tahu ini Bu. Kira-kira apa sih motivasi untuk anaknya dilatih untuk di sini gitu ya. Karena sekarang itu anak-anak sekarang itu kan banyak yang sukanya main game ya.
Terus kemudian untuk tari juga kurang begitu ini diminati kalau di daerah ya, tapi ternyata di sini tidak. Ya, saya ingin penjelasan dari Ibu, kira-kira apa sebetulnya yang mendorong sampai anaknya dibawa ke sini gitu. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Ibu Yuli. Saya adalah wali murid dari Adelia Bunga Pramuditya. Tadi pertanyaannya apa sih motivasi saya untuk memasukkan anak ke Sanggar Puspawangi ini? Untuk yang pertama adalah hobi dari anak tersebut, gitu, anak saya. Nah, untuk sebelumnya anak saya pernah ikut di sanggar yang lain juga. Nah, pas pindah ke sini itu anak saya sudah 2 tahun, Pak. Sebelum pindah ke sini sama sekali belum pernah ikut lomba. Itu pengalaman pribadi banget gitu. Belum pernah ikut lomba, terus malu, nggak pede gitu. Akhirnya saya masuk ke Puspawangi karena saya melihat dari setiap ada event-event di Karawang, Puspawangi ini banyak yang berprestasi gitu murid-muridnya. Nah, terus anak saya mencoba di sini, belum ada 1 bulan, anak saya ikut lomba, berani ikut lomba, lalu dapat juara 2, dan sampai akhirnya yang masih baru banget dapat juara umum tingkat nasional, seperti itu Pak. Ya, untuk juara umum rampak juga kami dapat juara umum rampak yang tingkat nasional juga Pak, gitu. Tunggal juga seperti itu. Dan kemarin kami ikut lomba di Taman Mini tingkat nasional itu banyak anak-anak Puspawangi mayoritas semua mendapatkan prestasi di sana. Alhamdulillah. Gitu. Dan alhamdulillahnya kami di sini selain anak-anak juga kompak, kami orang tua juga selalu menjalin silaturahmi dengan baik. Seperti itu Pak. Oh, ya. Oh ya, monggo Pak. Harus. Oh, iya. Ini speakernya di sini. Ibu yang mau ngomong ini itu luar biasa Pak. Anaknya saya juga nggak percaya karena ini buka-bukaan aja ya. Ya. Ini luar biasa bahwa belajar tari itu ternyata memberikan sesuatu yang tidak terduga dan secara teoritis itu tidak mungkin. Si Neng ini ngomong juga susah. Lihat saja takut. Dia Kak Ari juga takut. Jadi ini bisa enggak ini ya? Saya juga berpikir begitu. Nah nanti akan dijelaskan oleh mamahnya. Mengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasana, ibu dari Nikeisha Naswa Kalista yang berusia 10 tahun. Benar yang tadi dikatakan oleh Bapak Tatang, bahwa anak saya tadinya itu orangnya pemalu banget, ngomong juga kalau kata orang Sundanya gitu ya, sabedung sekali atau kumaha gitunya gitu. Kalau nggak di artinya tuh sekali-sekali kalau nggak ditanya iya gitu kan. Terus udah gitu kebetulan dia melihat event di KCP, ada event apa saya juga lupa, saya tawarkan gitu nih, mau ikut nggak? Malu bun, nggak apa-apa, ayo kita ikutan. Nah kebetulan ketemu sama mama Keke, ngobrol gitu kan. Ini pengalaman saya pribadi ya, tadi ceritakan saja gitu. Nah, besoknya saya daftar ke sini. Bapak juga sebagai yang punyanya sanggar gitu, nggak yakin ya Pak ya. Sampai latihan pertama itu hanya Kak Ardi, sama Teh Lisa. Itu kita tuh di luar. Jadi pelatih sama anak saya, berdua itu di dalam kamar. Tapi alhamdulillah setelah karena motivasi dari Bapak punya sanggar dan Kak Ardi sebagai pelatih yang luar biasa sekali gitu dalam memotivasi anak gitu kan. Alhamdulillah
setiap perlombaan dia ikut. Walaupun misalkan hanya dikasih piala yang ini aja gitu, tapi dia udah seneng banget sebenarnya gitu. Dan alhamdulillah kemarin di Taman Mini dia juara 2. Alhamdulillah gitu, prestasi yang sangat luar biasa bagi saya dan bangga banget ternyata masuk Puspawangi itu memberikan hal yang positif besar buat anak saya. Sekarang udah bisa istilahnya bersosialisasi, bergaul gitu. Itu yang memberikan saya nilai yang istilahnya 1000 kali lipat untuk Puspawangi gitu. Bentuk terima kasihnya itu istilahnya enggak tidak tiada tara gitu saya juga gitu. Ya Allah, berterima kasihnya kepada Bapak sebagai yang punya sanggar, Kak Ardi yang selalu memberikan semangat dan motivasi ya Kak Ardi ya. Jangan sampai istilahnya jangan henti-hentinya lah kepada Keke gitu, panggilnya kan Keke. Mudah-mudahan mungkin prestasinya nanti lebih banyak lagi untuk ke depan rezekinya gitu. Ya gitu Pak, pengalaman saya sebagai orang tua sangat bangga sekali Pak. Gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata luar biasa ya. Ternyata luar biasa ini ya. Untuk pendidikan di sini ternyata bukan hanya pendidikan tari saja ya. Berarti di sini adalah ada pembentukan kejiwaan yang luar biasa, yaitu untuk membentuk anak jadi percaya diri ya. Wah, itu yang paling utama, luar biasa ini ya. Menunjukkan kemampuan dan menggali potensi ya. Nah, kayaknya tidak adil nih ketika kita sudah pimpinan, pelatih, orang tua. Nah, ini saya hanya satu yang ingin saya minta tolong dipanggil. Anaknya harus datang untuk bercerita. Ini yang luar biasa ini ya. 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 Jadi teman-teman kita akan mendengarkan anak-anak yang akan bicara ya ini. Apakah ini ya? Karena tadi sudah diceritakan ya. Ya. Ini adalah kalau biar dekat di sini, biar dekat di sini, biar nanti karena suaranya biar jelas di sini, agak ke sini, sini aja sini. Nah, ya, ini adalah yang pernah dapat juara ya, yang dulunya malu-malu, ini yang malu-malu ya, malu-malu banget. Tapi saya lihat ketika latihan luar biasa gerakannya. Nah, alhamdulillah ya. Oke ya. Dari suara hati orang tua. Nah, saya ingin dengar suara hati anak-anak. Ya, kira-kira kalian untuk latihan ini dipaksa orang tua atau tidak? Atau keinginan sendiri? Ulang? Kepengen sendiri. Pengen sendiri. Pengen sendiri. Ya, pengen sendiri ya. Coba, dapat juara apa? Dapat juara umum, terus juara 1, juara 2, juara 3. Wah, itu tingkat nasional. Oh, luar biasa. Terus yang satu? Juara 2 nasional. Nah, juara nasional. Ini adalah ini. Coba, kira-kira kalau di rumah kan selain latihan ya, kan kalian juga harus belajar. Bagaimana cara membagi waktu belajar dengan latihan tari? Antara sekolah dengan latihan tari. Gimana caranya? Caranya gimana? Kalau belajar. Latihan seminggu berapa kali? Latihan. Tidak apa. Mas juara itu tidak boleh. Latihan Satu tari. minggu 2 kali. 2 kali. Hari apa dan apa? Hari Senin, Selasa, Dua hari. Ya, jadi ini adalah suara hati anak-anak ya. Artinya di sini adalah memang latihannya itu adalah di sini ingin ke sini karena memang kemauan sendiri ya. Tetapi yang luar biasanya adalah mereka itu adalah anak-anak yang berprestasi dan mendapat juara nasional. Ya, semoga nanti akan menjadi juara internasional ya. Nah, dan juga termasuk nanti akan terinspirasi dari siapa itu? Penari Sandrina
Nah, santrina itu dari mana itu ya? Oh, dari Bogor. Ya, ini adalah santrina-santrina kecil kita ya. Oke. Untuk wawancara kita sudah sampai di sini ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Teman-teman, silakan. Ya, Edi silakan. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Edi. Ada? Ada Pak, terima kasih Pak. Terima Ya. kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Edi Lijebua dari Universitas Negeri Manado. Ini di sini. Ingin bertanya Coba di diulang. pesawat. Ini ulang dulu. Dari mana? Perkenalkan nama saya Edi Lijebua dari Universitas Negeri Manado Pak, Sulawesi Utara. Dari Manado. Ya. Silakan. Saya ingin mengajukan pertanyaan di tempat tarian ini sendiri itu misalnya menerima pendaftaran itu dari umur anak-anak itu dari umur berapa, terus dibatasi ke umur berapa gitu Pak. Terus untuk misalnya kan Pak, pastinya itu untuk latihannya itu tidak dilatih begitu aja, pastinya ada ini kan Pak, mungkin ada uang pendaftarannya, latihannya berapa pertemuan sekali itu berapa dibayar gitu, dan berapa hari per minggu itu bayar apanya latihannya Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih yang dari Manado. Baik, saya akan jelaskan. Kebetulan di sini juga ada perwakilan manajemen sanggar, yaitu Mama Adel yang akan menjelaskan berapa masuk sanggar, terus gaji bayarannya seperti apa. Itu saya serahkan kepada beliau sebagai manajemennya sanggar ini. Iya. Halo, selamat sore Kak. Adik-adik. Selamat sore Bu. Ya, saya Mama Adel. Saya akan menjelaskan manajemen dari Sanggar Pustawangi Karawang. Adapun kami pendaftaran itu adalah 250.000 per anak. Itu sudah termasuk SPP bulan pertama. Nah, untuk gaji pelatih kami 1 bulan per bulan adalah sebesar 3 juta rupiah dan ditambah untuk transport karena kan pelatih kami dari Bandung. Jadi kami latihan seminggu 2 kali. Seperti itu. Jadi sebulan kita pertemuan ada 8 kali pertemuan. Seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, iya, ini Pak. adalah ya. Jadi itu ya. Ini sebetulnya masih mahasiswa semua ya Ibu ya. Nanti dipanggil kakak. Ini mahasiswa semua. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Dari sebelah. Ya, silakan Dinda. Sebentar dari sebelah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak jelas, Pak. Suaranya kecil. Mana? Artinya langsung. Oh. Dan untuk motivasi ke anak-anak ya. Ya, untuk pertanyaan dari Saudari Dinda ya akan saya jawab sendiri. Tentunya untuk menari itu tidak hanya sebatas tahu teknik gerak saja. Jadi di sini kita benar-benar ketika sudah latihan kita pasti selalu ada evaluasi. Dan di evaluasi itu gimana caranya kita untuk memberikan motivasi kepada anak-anak
agar anak-anak tidak merasa ngeluh, tidak merasa capek untuk latihan. Selalu ada peningkatan tiap datangnya, tiap harinya itu ada peningkatan. Saya selalu memberikan motivasi kalian ketika datang latihan ke sini harus ditanamkan dalam dirinya, hari ini saya harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik dari hari ini, dan seperti itu seterusnya. Dan kembali lagi kepada anak-anaknya dan orang tua juga yang selalu mendukung, ya, karena tidak akan menjadi anak-anak yang berprestasi kalau tidak ada dukungan dari orang tua, tentunya seperti itu. Ya, itu ya dari siapa? Indah ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, tadi belum terjawab untuk umur anak-anak itu dari mana Pak? Terus batasnya ke berapa Pak? Umur ya? Nah, umurnya ya. Batasan umurnya dari umur berapa sampai umur berapa? Terima kasih pertanyaannya, saya jawab. Sanggar Puspawangi menerima siswa dari mulai umur PAUD ya, anak PAUD boleh masuk juga. Kemarin juga ada, kebetulan ada yang kecil itu. Ada yang paling kecil. Paling kecil itu usianya 4 tahun. 4 tahun sampai mahasiswa sampai 25 tahun boleh lah ikut sanggar. Jadi usia paling rendahnya 4 tahun, maksimalnya 25 tahun. Gitu saja, terima kasih. Untuk siswanya sekarang yang paling tua umur berapa? Yang kelas 3. Oh, SMA kelas 3 ya. Nah, yang paling tua SMK kelas 3. Ya, 4 tahun. Yang paling kecil 4 tahun. Itu ya. Oke, sudah jelas ya? Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanyakan. Dari sebelah? Ini siapa? Kalau memang tidak bisa ini ditulis ya lewat chat. Lewat chat juga boleh. Ya, silakan untuk yang mau bertanya. Atau saya ingin bertanya, Pak? Silakan. Mentor mau bertanya. Ya, silakan mentor. Ada kesulitan tersendiri tidak, Pak? Di setiap tingkatan itu, Pak. Tingkatan usia untuk mengajarkan ke anak-anak. Ini pelanggaran ini mentor. Itu Pak ada kesulitan. Ya. Iya. Kendalanya. Ya, kendala dalam pelatihan. Ya, untuk kendala atau kesulitan tersendiri yang saya rasakan, karena kan anak-anak juga basicnya atau cara penerimaan anak itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, gimana caranya saya untuk yang lambat penerimaan gerakan atau arahan dari saya, pasti saya bakal memberikan waktu lebih untuk memberikan motivasi dan memberikan arahan pada anak-anak yang masih kurang penangkapan bagus sama yang masih kurang. Jadi saya ingin menyamaratakan semua kemampuan anak-anak yang ada di sini. Oke, jadi intinya di sini adalah ada penerapan tentang pendidikan inklusif ya Bu ya? Ya, pendidikan inklusif. Artinya pendidikan inklusif itu adalah memandang bahwa anak didik itu adalah memiliki latar belakang yang berbeda dan mereka adalah merdeka. Artinya merdeka itu adalah mereka itu adalah punya hak yang sama. Makanya untuk memberikan perlakuan terhadap setiap siswa itu ada perbedaan karena didasarkan pada latar belakangnya masing-masing. Itu ya. Ya, tetapi untuk perhatiannya semua sama. Hanya saja ada beberapa yang memang butuh perlakuan yang berbeda. Itu memang itu adalah pendidikan inklusif. Ya, mungkin itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Sudah tidak ada? Nah, ini. Ya, Ibu dosennya yang mau bertanya. Ya, silakan Ibu dosen. Ya, silakan. Ya. Dalam sebuah tarian itu apakah ada jalan ceritanya gitu? Itu kan kayak ada cerita apa gitu, mungkin ada jalan sumber cerita itu benang merahnya gitu. Ya. Apakah ada seperti itu atau gimana? Mungkin bukan jalan cerita, alur cerita ya. Nanti jalannya nanti di aspal lagi. Oke, alur cerita. Oke, silakan. Untuk alur cerita dalam tarian mungkin ya. Ya, tarian. Nah, untuk alur cerita tersendiri kita paling mengikuti dari lagu yang dibawakan. Karena untuk lagu-lagu Jaipong khususnya untuk yang sekarang itu lebih banyak lagu-lagu yang bercerita dan berkarakter, seperti mengangkat dari lagu-lagu dari cerita-cerita legenda, dari cerita-cerita pewayangan, ya berbeda sekali dengan lagu-lagu Jaipong pada zaman dulu. Karena zaman dulu itu hanya mengangkat sebuah hiburan saja, sebuah keindahan seperti lagu-lagu Katumbiri, Kembang Bolen, Kembang Tanjung itu kan hanya menceritakan keindahan bunga, keindahan pelangi. Untuk lagu-lagu yang sekarang sedikit berbeda karena lebih mengangkat dari cerita-cerita legenda seperti legenda Citra Resmi, seperti cerita-cerita wayang, Subali, Sugriwa, dan itu kita harus lebih banyak membedah karakter tersendiri. Jadi sebelum kita menari harus tahu dulu ini cerita ini tentang apa. Jadi sebelum menggarap gerakan itu kita harus tahu dulu ceritanya tentang apa, kisahnya seperti apa, tokohnya ada apa aja, karakternya seperti apa, dan nanti setelah kita menguasai karakter itu, baru kita menerapkannya ke anak. Lagu itu kenapa bisa menguasainya berapa lama? Sekitar 1 bulanan untuk gerak dulu. Ya, untuk gerak dulu itu gerak sama musik. Jadi gerak sama musik itu 1 bulan. Nah, untuk bulan berikutnya kita mulai olah ke rasa, mulai olah ke ekspresi, ke karakter, pembedahan teknik dan segala macamnya. Jadi untuk bersihnya itu 1 lagu sama musik itu penguasanya kurang lebih 2 bulan. Tentang alur cerita di dalam tarian. Kalau ini adalah kalau kita lihat dari segi tradisi desainnya ya, kita nyangkut. Ya, jadi sebetulnya masuk sebuah tari itu adalah hasil dari sedulunya itu pertama mantra, doa, setelah mantra dibuat dalam bentuk ritual, kemudian akhirnya dikembangkan menjadi cerita. Nah, dari cerita itu akan menjadi tari. Itu adalah alurnya, dulunya itu seperti itu ya. Itu kalau ini yang cerita yang ini ya. Tapi ada beberapa tari yang diilhami dengan alam ya. Alam. Nah, tapi kalau ada alur ceritanya itu adalah dulunya itu adalah pertama itu dari mantra dalam ritual, kemudian dibuat dalam bentuk cerita yang pada akhirnya dalam diekspresikan dalam bentuk tari, gitu ya. Ya, oke, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan dari sebelah? Di sana udah maghrib. Iya. Ada yang tanya? Silakan Reza. Siapa? Reza, Pak. Oh, Reza. Ya, silakan Reza. Silakan perkenalkan diri Reza. Asalnya dari mana Reza? Bertanya belum? Tidak jadi. Tidak jadi. Jaringan. Ada? Kalau memang sudah tidak ada, mungkin akan ditunjukkan tentang ini ya. Ya. Neng ganti dulu ya. Dulu. Ya, kita akan dipertunjukkan tentang dasar tari yang 3 tingkatan tadi ya. 3 kelas. Oke ya. Coba kita akan perhatikan ini dan kita ini adalah tampilan. Pertunjukan tari ya. Dari ada 3 tingkatan. Ya, dan Mahir ya. Pemula. Pemula. Ini adalah pemula dulu ya. Mentor, ayo disorot ini.
Ya. Inilah satu lagi. Umur berapa ini Pak? Umurnya berapa? Berapa tahun? 8 tahun. Namanya? Siapa? Erli. Erli. Namanya Erli. 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 Oh, gantian. Kinar. Kelas berapa Kinar? 2. Kelas 2. Ini berapa tahun, Neng? 8. Kansa. 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 Berapa tahun Kansa? 7. 7 tahun. Ini siapa namanya? Sakira. Sakira. Kita. Berapa tahun? 9. 9. Untuk yang berempat ini masih kelas pemula, dan untuk materi lagunya itu ada lagu Katumbiri. Ya. Jadi Katumbiri itu bahasa Indonesianya adalah pelangi. Jadi hanya menceritakan keindahan dari pelangi yang datang pada saat setelah hujan. Seperti itu. Kebetulan. Tapi tidak ada pelanginya. Ternyata pelanginya ada di tarian. Ada di sini. Ya, mungkin bisa langsung saja ya kita tampilkan untuk anak-anak kelas pemula. Nanti aja habis tari. Boleh? Boleh. Dijawabnya nanti ya Reza ya, setelah tari ya. Ini adalah untuk tingkat dasar ya. Nah, ya.
Ya, ini tadi adalah masih kelas dasar ya. Dasar. Nah, sekarang akan ditampilkan yang kelas madiyanya ya. Ya. Silakan untuk yang kelas tengah, Nadia, berdiri.
Ya, ini adalah latihan apa yang kelas menengah atau kelas madya ya. Nah,
Mungkin masih ada kelas mahirnya ya. Mahirnya ya. Oke, ini adalah kelas mahirnya. Jadi kita akan tampilkan kelas mahirnya ya. Yuk yang kelas mahir naik. Ya, untuk pertanyaan silakan ditulis saja di kolom chat. Nanti akan kita jawab setelah kita selesai penampilan yang tingkat mahirnya ini antara ya. Ya. Kita lihat untuk tingkat mahirnya, ya. Bentar Pak. Untuk di kelas mahir sendiri, untuk lagunya itu ada lagu Maung Lugai. Nah, di mana untuk tingkat kesulitannya juga sudah 2 tingkat lebih sulit dari kelas yang tadi. Yang diutamakan itu adalah teknik gerak, ekspresi, karena lagunya juga lagu bercerita. Nah, lagu bercerita judulnya itu Maung Lugai. Maung itu adalah harimau dan Lugai itu adalah bangun. Jadi harimau yang bangun dari tidurnya. Seperti itu. Selamat menyaksikan.
Iya, Pak. Oh, suaranya. Ah, suaranya boleh. Sekarang suaranya sudah jelas? Oh, mohon maaf tadi ya. Tadi masih di... Suaranya sudah jelas ya? Oke ya? Ya. Pertanyaan dari Arditya Sukma. Reza Arditya Sukma dari Universitas Samratulangi Manado. Ya. Ini adalah pertanyaan, bagaimana cara mendaftarkan peserta ke lomba tingkat nasional? Apakah yang akan diambil untuk tampil peserta lomba yang sudah mahir atau yang masih pemula? Apakah yang diambil itu dari yang Kelas dari yang mana? yang kelas yang mana? Ya, masih ada lanjutan ya? Ini lanjutannya, apakah seni tari dikhususkan untuk perempuan saja? Apakah ada laki-lakinya, Pak? Karena kelihatannya semua Ya. perempuan. Oke, itu ada dua pertanyaan itu dari Reza. Ya, silakan. Oke, terima kasih pertanyaan buat Ade Reja. Untuk proses lomba tingkat nasional itu tahapannya sangat sulit. Di antaranya ada penyisihan, terus langsung ke grand final. Biasanya yang kita tampilkan atau perwakilan dari Sanggar itu penari-penari yang sudah berpengalaman, tidak hanya mahir. Jadi mereka sudah punya pengalaman dari berbagai lomba. Itu saja barangkali. Jadi yang dikirim untuk perwakilan lomba tingkat nasional itu adalah anak-anak yang sudah berpengalaman dan mahir. Terima kasih. Yang kedua, Yang kedua, oh ya, tadi kelihatannya perempuan semua. Oh, iya. Ya. Sebetulnya untuk berbicara tentang seni tari tersendiri itu tidak ada aturannya khusus untuk perempuan atau laki-laki. Siapa saja sebetulnya boleh masuk, ya. Karena kan kalau dikhususkan untuk perempuan, tidak mungkin saya sendiri menggeluti dunia seni tari, nah, seperti itu. Nah, kebetulan mungkin karena peminatnya di Karawang sendiri ini kebanyakannya anak-anak dari perempuan, di kelas yang mendaftar juga ke sini kebanyakannya adalah siswa perempuan. Nah, sebetulnya dulu juga kita pernah ada ya Pak ya untuk kelas laki-lakinya. Ya, cuman tidak bertahan lama dan akhirnya berguguran satu persatu dan kembali lagi yang daftarnya itu anak-anak siswa perempuan. Ya, seperti itu. Ya, itu ya. Jadi itu tadi. Kemudian dari Ardiansyah ini dari Universitas Tadulako, Palu ya. Palu. Ya, saya ingin bertanya Pak, kira-kira berapa lama naik tingkatan dari kelas menengah ke mahir? Apakah tergantung dari penarinya atau ada ketentuan-ketentuan? Ya. Untuk naik kelas ya, sebetulnya dikatakan naik kelas itu nanti jadi seperti sekolah biasa kita ada ujiannya dan itu untuk jangka waktunya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sekali seperti itu ya. Jadi nanti rencananya juga kita akan menjelang ujian evaluasi sanggar di bulan Januari. Kita jadi untuk yang sekarang ini persiapan untuk ujian evaluasi sanggar nanti di bulan Januari. Kita terhitung sudah
yang sudah 6 bulan itu akan mengikuti ujian sanggar seperti itu. Nah, tadi juga ada beberapa anak yang baru masuk, tapi kita belum bisa melibatkan untuk ikut serta di ujian sanggar karena belum mencukupi kriteria 3 sampai 6 bulanan itu. Kalau 6 bulan sudah masuk di sini sekitar 6 bulan ke atas, kita pasti memasukkannya untuk ujian sanggar. Jadi ada ketentuan 6 bulan, kemudian dari tingkat keterampilan di dalam menari ya, penguasaan teknik menarinya, materinya, ya. Jadi itu ya. Kemudian yang berikut itu ada, mungkin dihapuskan ini sekalian ya? Ya, sekalian yang dari aja. sebelah masih ada? Nggak ada, kosong. Oh, kosong. Oke. Wah, ini aktif ini. Oke ya. Oke, lanjut. Ini adalah dari Muhammad Dwi Kurniawan dari Universitas Tadulako Palu. Ya, izin bertanya. Total jumlah anak didik di sanggar ini berapa? Dan apakah ada event khusus yang diselenggarakan sanggarnya sendiri? Dan yang kedua, berapa lama Pak untuk berlatih kekompakan sampai kompak itu dalam menari? Ada dua. Ya, saya jawab yang pertama ya. Tahun sebelum pandemik, dalam rangka Milad Puspawangi, kita mengadakan lomba Jaipong se-Jawa Barat. Kita yang mengadakan, kita tidak sebagai panitia saja, tidak melibatkan peserta. Alhamdulillah meriah Pak di sini. Hampir 20 kabupaten mengikuti ajang itu. Terus kita kena corona, kita pakem, diem. Tapi akhir-akhir ini, alhamdulillah Puspawangi masuk ke grand final lomba tingkat nasional Galuh Pakuan di bulan depan, Desember, tanggal 7 grand final di RRI Bandung. Ya, tempatnya di RRI Bandung. Alhamdulillah kita mengalahkan barangkali pesertanya hampir 240-an Pak. Jadi antusias Jaipong ini tinggi sekali Pak. Bahkan dari Bali, dari Jawa Timur, Jawa Tengah juga ikut Pak. Jadi Jaipong itu adalah tari kreasi yang betul-betul inovasi dari gerakan, dari tema itu juga sudah global gitu. Artinya tidak hanya Sunda saja, tapi Bali juga ternyata masuk grand final Pak. Pak, grup sangkatnya Pak. Dari Sempuni. Nah, Sempuni Bali. Jadi alhamdulillah barangkali nanti saya juga bermimpi bahwa Jaipong adalah bukan milik Indonesia Pak, ya, tapi milik dunia. Seperti taekwondo dan sebagainya, pencaksilat. Makanya alhamdulillah bermunculan sangat-sangat di Kabupaten Karawang dengan adanya lomba yang begitu ini, jadi kita termotivasi terus Pak. Lanjut ini mengenai apa tadi? Berapa lama sampai kompak seperti kekompakan. Untuk mencapai titik kekompakan tersendiri, kita mendidiknya itu benar-benar dari yang pertama masuk, kita didik untuk bareng-bareng terus ya. Jadi saya selalu berkata untuk yang teman-teman yang mahir, dan itu tuh dari pertama masuk anggotanya segitu sampai sekarang segitu, nggak pernah kita pecah. Jadi kemana-mana kalau misalkan main, kalau misalkan kegiatan apapun di luar latihan, mereka harus bisa bareng-bareng, jaga kekompakan. Jadi tidak hanya kompak dalam menari saja, tapi mereka juga kompak dalam kegiatan sehari-harinya. Jadi apa ya namanya teh, jiwanya itu benar-benar harus sudah satu kata, satu irama, ibaratnya seperti itu. Nah, untuk menjalin kekompakan tersendiri butuh waktu yang sangat lama tentunya ya, karena karakter anak itu berbeda-beda juga. Jadi kita harus tahu, oh anak yang ini seperti ini, anaknya itu seperti itu. Jadi kita memperlakukan anak-anak itu berdasarkan kepribadian anak-anaknya juga masing-masing. Tapi kita bagaimana caranya harus bisa mempersatukan perbedaan dari anak-anak siswa di kita. Jadi itu ya, untuk yang kekompakan itu sebetulnya relatif ya. Relatif. Jumlah
jumlah tingkat dasarnya berapa siswa? Untuk yang tingkat dasar, itu ada 6 ya? lebih kelas A sama kelas B juga. Jadi untuk kelas ya keseluruhan 10 orang 10 ya? orang. Tingkat dasar. Tingkat madiyahnya? Tingkat madya itu ada 8. Untuk yang mirnya itu 12 orang. Itu dibagi berapa kali untuk latihannya. Jam 10 nih. Ya, kita seperti biasa membagi waktu latihan itu satu kelas itu 2 jam latihan. Di jam 10 sampai jam 12 itu pemula, jam 1 sampai jam 3 itu madya, dan jam 3 sampai jam 5 itu untuk yang mas. Jadi satu kelas itu bagian 2 jam. Ya, karena kebetulan ini bisa jam 10 sampai jam 12 itu karena lagi pandemi. Pandemi. Tapi kalau nanti sekolahnya ada luring ya tidak bisa. Mungkin akan diatur ulang ya. Diatur ulang. Oke, itu diatur ulang ya. Siapa tadi? Abiansa ya. Ya, ini masih ada lagi pertanyaan ini. Apakah ujiannya ini tadi mana ini jumlah total dan berapa lama? Ujiannya itu seperti apa ya Pak? Kalau boleh tahu, apakah ujiannya seperti soal-soal biasa gitu atau ujiannya gerakan tari? Nah ini. Tapi yang jelas itu adalah namanya tari itu adalah ujiannya gerakan tari. Ya, sama dengan ujian ketika kalian mau ikut bela diri juga ujiannya tidak mungkin ujian tulis, tetapi ujiannya adalah ujian gerakan jurus sama dengan ini ya tari. Kita lebih ke praktiknya ya. Oke. Kemudian yang berikut dari Fandi asal Universitas Tadulako masih Palu ya. Mengenai lagu yang digunakan dalam tarian, apakah lagunya itu dibuat atau hasil karya sendiri atau dari pihak sanggar atau dibeli dari komposer, pemusik atau make aja yang sudah tersedia lagunya? Lagunya dari mana ya? Kita biasanya lagunya beli dari komposer Pak ya, sesuai dengan yang kita inginkan karena kan lagu itu banyak, makanya saya yang inginkan dan saya sesuaikan dengan kemampuan anak-anak karena lagu itu juga ada tingkat kesulitannya, jadi ada yang ngebeat, ada yang slow ya kayak gitu Pak ya. Terima kasih. Ya, ini berarti sudah selesai ya. Dari pihak sebelah ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke ya, kalau memang sudah ada, mungkin waktunya sudah ini ya. Sudah cukup kan? Mungkin kata-kata terakhir sebelum dikasih bagaimana kesan dan pesannya? Pesan dan kesannya bagaimana ini tentang masalah pelaksanaan ini untuk mata kuliah? Ya, terima kasih atas kepercayaannya khususnya dari Unsika Universitas Singapura Bangsa Karawang yang didoseni ya oleh Bapak Suntoko dengan Ibu Bini ya sebagai asistennya, juga ada adik-adik mahasiswa sebagai teknisinya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada yang partisipasi dari 7 perguruan tinggi ya Pak, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya bangga kepada kalian semua yang telah mau mengapresiasi kegiatan tari ini yang secara nyata bahwa kesenian tradisi adalah kesenian terpinggirkan, termarginalkan. Dengan antusias dari adik-adik mahasiswa, saya merasa bangga, terenyuh, dan kembali semangat berkobar-kobar untuk tetap eksis melestarikan seni tradisi, khususnya seni Jaipong, seni Sunda, Jawa Barat, dan Kerawang. Mudah-mudahan ke depannya akan terus jalinan
silaturahmi ini akan terus berjalan dan kami siap juga. Ini adalah areal kampung budaya. Kampung budaya dari destinasi wisata kebanggaan masyarakat Kerawang. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dinas Disparbud ya Pak, yang telah memberikan fasilitasnya. Juga mudah-mudahan kami selalu dipercaya untuk mengembangkan, melestarikan seni budaya khas Kerawang di kampung budaya yang tercinta itu. Dari Ari Paling sedikit aja ya Pak ya untuk penutup. Terima kasih sebelumnya atas kedatangannya, atas kehadiran rekan-rekan semua yang ada di sini. Harapan saya mudah-mudahan bisa menambah sedikitnya ilmu dan wawasan mengenai seni, khususnya seni tari ya yang ada di Jawa Barat seperti itu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua memiliki ketertarikan yang lebih khususnya di bidang seni tari dan bisa melestarikan dan menjaga kesenian yang ada di Indonesia ya. Terima kasih. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya Pak, barangkali tidak maksimal dari penyajian anak-anak maupun dari hal yang menurut saya ini karena bentuknya spontanitas gitu. Ya gitu aja Pak, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Iya, saya sangat terima kasih. Sebetulnya bukan kekurangan tapi kelebihan yang luar biasa yang kami jumpai ya. Ya, ya kebetulan ini memang saya juga pecinta budaya ya. Pecinta budaya, saya juga pecinta tradisi. Nah, ya alhamdulillah ya kita bisa bersilaturahim untuk Kerawang, kemudian Kalimantan, Manado, Palu, Ambon, Makassar, NTT ya. Nah ini saya biasanya yang dari Ambon bertanya, ini tidak ada yang bertanya ini. Oke ya, tidak apa-apa. Mungkin ini adalah sajian kami, seandainya ada kekurangan mohon dimaafkan. Untuk episode selanjutnya adalah kita inspirasi pada hari Sabtu dengan kita mengangkat profil dari Kang Asep Sundapura. Beliau adalah seorang penulis buku, juga seorang pemerhati budaya, dan juga sekarang itu adalah termasuk ketua dari ekonomi kreatif dari tradisi dan budaya. Ya, jadi insya Allah kita semoga akan memberikan inspirasi untuk minggu depan, hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Oleh karena itu ini adalah detik-detik terakhir pertemuan kita. Semoga untuk modul Nusantara kita akan jaya dan akan memberikan kesan yang tidak terlupakan. Ya, terima kasih. Silakan. Sajian lagu Goyang Karawang. Oke, ini adalah penutupan untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang Goyang Kerawang ya. Oke, setelah penutupan Goyang Kerawang untuk tari Goyang Kerawang nanti akan langsung dihandle oleh mentor ya. Setelah penutupan Goyang Kerawang langsung dihandle ya. Ya, oke, sampai di sini perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kode tantangan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, Pak. Itu tadi Kak di mute Kak, nggak kedengaran. Ada yang ingin tanyakan adik-adik? Oh iya, tadi di mute ya? Iya Kak, nggak jelas dari tadi. Ya, jangan lupa nanti hari Sabtu ada kegiatan inspirasi dengan refleksi ya. Inspirasi tinggal 1 lagi, dan refleksi tinggal 3 ya. Tinggal 3 lagi. Untuk seluruh tugas absen belum saya perpanjang ya, karena kegiatannya berdekatan ya, jadi belum ada waktu buat memperpanjang atau membuat tugas kembali. Kemungkinan setelah kegiatan ini bakal diposting absen dan tugasnya. Jadi dipersiapkan saja ya sebelum saya. Jadi kalau sudah selesai tinggal upload. Kalau nanti sudah selesai tugas-tugasnya. Ada yang ingin tanyakan? Berarti absen sama tugas dimulai dari kegiatan yang di KIIC ya? Iya Kak. Mungkin disibukkan Saya sampai pengumpulan tugas Kampung Pindang belum, Kak. Oh, alah, siapa namanya?
Layla Rehatul Jannah, Kak. Oh ya, nanti diperpanjang ya. Berarti dari Kampung Pindang ya? Iya, Kak. Iya, siap. Nanti saya perpanjang ya. Ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Kak. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin dicukupkan sampai di sini. Ya sudah dicukupkan saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak, Bapak.